Yang sebelumnya adalah chapter 3. Karena kependekan kalau hanya chapter 3, jadi Axelord akan kabulkan permintaan kalian untuk lanjut ke chapter 4-nya. Langsung ke ceritanya. Hanbin terpana pada pemandangan yang tidak pernah dia lihat selama 22 tahun. Langit yang sebelumnya berwarna merah, di mana matahari tak pernah terbit maupun tenggelam, kini berubah menjadi langit yang cerah berwarna biru. Lingkungan yang tandus dan gersang berganti menjadi hutan yang lebat. Setelah terlantar di neraka Gunung Batu, sekarang pindah ke dunia Ratna. Hanbin merasa heran. Dia dipindahkan ke dunia Ratna tanpa pemberitahuan dan peringatan. Hanbin melompat. Dia melihat pemandangan yang indah, danau, gunung, dan hutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Meski begitu, dia merasa bahagia. Walau sekarang berada di hutan entah berantah. Setidaknya, ini lebih baik daripada di Gunung Batu. Hanbin melompat ke danau dengan tubuhnya. Dia menikmati segarnya air setelah 22 tahun tidak pernah mandi di Gunung Batu. Hanbin mengecek panduannya. Tiba-tiba level Hanbin menjadi level 5. Dan skillnya bertambah, yaitu kemampuan berkomunikasi. Sembari mandi, Hanbin berpikir, seharusnya dirinya baru dipindahkan ke benua Ratna setelah level 20 dan bertemu dengan orang terpilih lainnya saat level 5. Apakah ini juga error dari panduannya? Pikir Hanbin. Kemudian Hanbin melihat jendela pemberitahuan yang baru muncul. Di sana berisi informasi terakhir yang harus Hanbin lakukan, yaitu membunuh salah satu dari 6 dewi di dunia Ratna. Dan hadiah dari keberhasilan misinya adalah: pertama, awet muda dan keabadian. Kedua, dikirim kembali ke bumi dengan kemampuan utuh. Ketiga, dikabulkan 3 keinginannya. Adapun faktor yang harus diperhatikan di benua Ratna yaitu: 1. Menyembunyikan identitas bahwa dirinya berasal dari dunia lain. Kedua, mendaftar menjadi pemburu di guild pemburu. Saat membaca informasi, Hanbin dikejutkan oleh kedatangan monster. Itu adalah monster bersayap yang memiliki gigi tajam. Dia mengaum keras untuk menunjukkan keganasannya. Monster itu adalah naga berwarna biru. Hanbin bersiap mengeluarkan pedangnya. Akan tetapi, pedangnya tertinggal di seberang danau. Melihat hal tersebut, naga itu pun berkata, "Manusia sialan dari dunia lain, beraninya kau masuk hutanku dan apa kau berencana menyerangku tanpa pedangmu? Kalau begitu, terbakarlah menjadi abu." Naga itu pun mengeluarkan napas atomnya yang berwarna biru. Melihat serangan napas naga atom tersebut, Hanbin panik. Hanbin berpikir untuk mengambil pedangnya, namun itu pasti terlambat. Hanbin memilih menghindari serangan dan memukulnya untuk mengejutkan monster tersebut, kemudian bergegas mengambil pedangnya setelah memukul lawannya. Melihat Hanbin yang menyerang dengan tangan kosong, naga itu pun menyeringai sombong mengejek Hanbin. Naga itu berkata, betapa konyolnya serangan lemah itu. Namun tiba-tiba, pukulan Hanbin menghempaskan naga itu sampai ke langit. Hanbin pun terkejut, ternyata naga itu sangat lemah sekali, dan dia tidak perlu mengambil pedang untuk melawannya. Waktu pun berlalu. Kita akan diperlihatkan masa lalu naga biru tadi guys. Dahulu kala, pernah ada naga cerdas di dalam pasukan kesatria naga langit di kerajaan Exrat. Nama naga itu adalah Epir, merupakan naga kebanggaan para kesatria. Saat Epir meminta makanan, para kesatria akan membawakan babi guling yang lezat padanya, dan para kesatria melayani Epir penuh kebahagiaan. Namun, pada suatu saat cobaan berat menimpa Epir. Seorang pangeran mengeluh ingin mencoba mengendarai Epir. Namun, berkendara menggunakan naga tidaklah sederhana, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengendarai naga, karena perlu latihan dan level tertentu sebagai syarat untuk mengendarai naga. Karena pangeran sangat angkuh, akhirnya dia terjatuh dan mati. Kesatria Malang Epir pun dieksekusi. Sedangkan Epir berhasil melarikan diri berkat bantuan para kesatria yang baik padanya. Setelah melarikan diri, Epir tinggal sendiri di hutan. Akan tetapi, tinggal sendirian di tengah hutan tidak serta-merta membuat hidupnya tenang.
banyak orang dari dunia lain yang muncul di hutan untuk memburu Aepir sebagai tambahan EXP-nya. Namun meski begitu, Aepir cukup kuat dan terlatih sehingga berhasil mengalahkan lawannya, walau tidak pernah sekalipun membunuhnya. Namun karena mengampuni lawannya dan membiarkannya lolos, orang tersebut memberitahu kawan-kawannya bahwa ada monster naga pembawa bencana dan beramai-ramai ingin membunuh Aepir. Aepir pun babak belur dikeroyok orang dari dunia lain, sehingga dia memasuki hutan lebih dalam. Namun, jumlah orang dari dunia lain terus muncul di hutan, dan itulah kenapa dia menyerang Hanbin. Setelah tersadar dari pukulan Hanbin, Aepir menangis dan memohon ampun. Aepir menjelaskan bahwa sesungguhnya dia bukanlah naga. Naga yang sebenarnya bertubuh besar, memiliki 4 kaki dan sepasang sayap di punggungnya. Sedangkan Aepir bertubuh kecil, memiliki sayap di kaki depannya. Jadi, ia adalah seekor Wyvern. Dan hal ini sudah menjadi pengetahuan umum di benua Ratna. Namun itu bukanlah hal yang ingin diketahui Hanbin. Dengan mengacungkan pedangnya, Hanbin bertanya, bagaimana Aepir bisa mengetahui kalau dirinya berasal dari dunia lain? Aepir kemudian menjawab bahwa ia tidak bisa mengetahui seseorang berasal dari dunia lain berdasarkan dari penampilannya. Namun, orang dari dunia lain akan lenyap ketika mati di benua Ratna. Selain itu, tidak ada orang pribumi. Yang selanjutnya, kita akan menyebut orang asli benua Ratna dengan orang pribumi ya guys. Selain itu, jarang sekali orang pribumi memasuki hutan kecuali yang berasal dari dunia lain. Begitulah caranya Aepir mengetahui Hanbin berasal dari dunia lain. Karena jarang orang pribumi memasuki hutan ini. Mendengar jawaban Aepir, Hanbin berpikir, berarti monster ini hanya berasumsi, dan penampilan tidak bisa membuat identitasnya sebagai pendatang dari dunia lain terungkap. Kemudian Hanbin bertanya pada Aepir untuk mengkonfirmasi tempatnya sekarang adalah hutan Satay di kerajaan Grailut. Kemudian Aepir menjawab bahwa benar ini adalah hutan Satay. Namun kerajaan Grailut sudah lama dihancurkan dan sekarang disebut kerajaan Exrat. Ekspresi Hanbin terlihat mengeluh. Berarti panduannya masih belum terupdate atau masih error. Monster itu kemudian memohon ampun pada Hanbin. Sebelumnya, dia menyerang Hanbin karena tidak tahu bahwa Hanbin sangat kuat. Kemudian Hanbin berkata bahwa Aepir seharusnya bersembunyi. Namun kenapa malah menyerangnya? Aepir menjawab, karena kau adalah iblis dari dunia lain. Seketika aura membunuh Hanbin keluar. Ia bertanya, siapa yang kau bilang iblis? Aepir menjawab dengan ketakutan, tidak, itu bukanlah yang aku bilang. Melainkan Dewi dari dunia Ratna yang bilang. Dewi? Jawab Hanbin. Kemudian Hanbin meminta penjelasan lengkap dari Aepir. Aepir mulai menjelaskan secara detail pada Hanbin. Manusia dunia lain mulai muncul di benua Ratna sejak 40 tahun yang lalu. Baru mau mulai cerita, Aepir mengeluh kesakitan dan memohon untuk mengobati lukanya dulu. Hanbin pun kesal dan malah ingin memukulnya lagi. Kemudian setelah itu Aepir mulai bercerita lagi. Awalnya, manusia dunia lain dan pribumi Ratna hidup akur. Tetapi, hal tersebut tidak bertahan lama. Manusia dari dunia lain mulai membunuh pribumi untuk memperoleh EXP dan menaikkan level. Beberapa yang terkuat dari mereka membentuk kelompok dan akhirnya sebuah grup yang bertujuan membunuh Dewi terbentuk. Manusia dunia lain memiliki kekuatan yang besar. Mereka dapat menaikkan level dengan cepat dengan membantai pribumi, entah itu yang memiliki kekuatan atau yang lemah. Hal tersebut membuat mereka haus darah dan membantai pribumi secara membabi buta. Tidak ada cara untuk melawan manusia dari dunia lain dengan level 100. Namun pada saat itu muncullah Barlot sang Raja Pedang, Zenovia sang Archmage, Garhan yang mengerikan, dan Holan sang Transcendentalis. Transcendentalis ini mirip seperti supranatural kali ya guys. Yang kemudian mereka dijuluki 4 pahlawan benua. Mereka berempatlah yang membantai manusia dari dunia lain. Setelah itu, keenam dewi memberkati benua Ratna. Sedangkan manusia dari dunia lain disebut sebagai manusia yang telah berkontak dengan dewa iblis yang jahat. Itulah sebabnya mereka harus dieksekusi secepatnya.
Mendengar hal itu, aura membunuh Hanbin kembali muncul. Epir merinding ketakutan. Hanbin berkata bahwa aku diculik tiba-tiba dan membusuk di gunung batu bertahun-tahun hingga akhirnya bisa keluar. Dan kau bilang, jika orang mengetahui aku berasal dari dunia lain, maka seluruh benua akan menjadi musuhku? Tanya Hanbin. Dengan ketakutan, Epir menjawab bahwa ini sudah terjadi bahkan sebelum ia dilahirkan. Hanbin membalas dengan menggetarkan giginya. Mungkin Dewi cukup menakutkan untuk melakukan ini. Namun, aku tidak akan membiarkan omong kosong untuk membuat kesepakatan dengan Dewi, atau untuk menjadi bawahannya. Tapi aku akan membunuh dewa iblis sialan yang telah menculikku ke sini, kemudian kembali ke rumah hidup-hidup. Kemudian Hanbin menatap Epir sembari berkata, "Kau tahu, aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang identitasku yang sebenarnya." Epir semakin ngeri ketakutan. Dia berpikir, ternyata benar. Hanbin juga seorang iblis. Dia memohon pada Hanbin dan berjanji akan merahasiakan ini dan hidup sebagai Wyvern pada umumnya, dan berpura-pura tidak tahu caranya berbicara. Epir pun berteriak kencang. 5 hari kemudian, setelah meninggalkan hutan sate, akan terlihat sebuah dinding kastil besar yang membentang cakrawala. Itu adalah kota di bagian utara kerajaan Exrath, kota Onpros. Tidak hanya kotanya yang besar, namun juga memiliki populasi terbesar di kerajaan. Kota ini berdekatan dengan hutan sate dan dungeon Event Plains, di mana monster yang tak terhitung jumlahnya terus muncul. Hal tersebutlah yang membuat banyak pemburu mencoba peruntungannya, mempertaruhkan nyawa untuk menjadi kaya. Dan inilah guild pemburu Onpros. Orang-orang yang datang ke sini selain pemburu, hanyalah ia yang ingin menjadi pemburu atau orang yang berasal dari dunia lain. Hanbin memasuki guild pemburu. Badannya yang besar dan kekar menarik setiap mata orang yang berada di dalam guild. Dengan perlengkapan dan pakaian yang entah berasal dari mana, dia menuju mbak-mbak administrasi yang sedang ada tamu. Melihat Hanbin, mbak-mbak itu pun mengabaikan tamunya dan bertanya pada Hanbin, "Selamat datang Tuan Pemburu. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya datang ke guild Onpros? Apa ada yang bisa saya bantu?" Hanbin pun menjawab, "Aku ingin menjadi pemburu." Diikuti dengan para pemburu lain yang bersiap menghunuskan senjata mereka. Wah, seru banget ini guys. Apakah yang akan terjadi pada Hanbin guys? Apakah ia akan ketahuan berasal dari dunia lain? Soalnya yang datang ke guild Onpros yaitu cuma ada 3 macam orang. Pertama, seorang pemburu. Kedua, orang yang ingin jadi pemburu. Dan yang ketiga, orang dari dunia lain. Nah, yang ketiga ini guys yang ngeri-ngeri sedap. Seru banget ya guys. Makanya klik subscribe dulu ya guys, biar Axlord cepat-cepat meluncur ke part 4-nya. Sekian dulu, jika ada salah kata, Axlord minta maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman bisa bantu koreksi dan kasih saran di kolom komentar ya. Sampai jumpa.